itu ada satu alur cerita yang memang Yesus dengan Bapa atau Allah itu dua yang berbeda, gitu loh, bukan satu yang menjadi dua. Kalau memang itu Yesus adalah dari Bapa yang satu menjadi dua, itu nanti semua narasi, konsep-konsep narasi keselamatan, konsep-konsep narasi tentang Yesus itu bagaimana ada di bumi dan kemudian kembali ke sisi Bapa, itu kan disampaikan, disebutkan bahwa tapi gini, dia duduk di sebelah kanan. Gitu. Saya mau ngelurusin abang yang tadi yang saya janji kita akan get back ke situ. Abang bilang Tuhan abang itu Bapa yang di sorga. Ya. Di surga itu berarti posisi, berarti tempat, berarti ruang. Sementara kalau saya mengimani bang, laisya kamisli syai'un, Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala tidak setara dengan makhluknya atau ciptaannya. Ruang itu ciptaannya bang. Dia nggak setara dengan ciptaannya bang. Jadi kalau Tuhan ada di ruang, ada tempatnya, ada koordinatnya, ada letaknya. Nah di bawah ada bilang di langit. Langit itu letak. Berarti abang mengimani Tuhan Bapa itu makhluk, ada di ruang, ada koordinatnya, ada lokasinya. Karena kalau yang tercatat ya, saya tidak menafsirkan Bible ya. Yang tercatat, yang tertulis di Bible itu menyatakan demikian. Itu salah satunya ya, narasi di Bible itu tercatatnya begitu. Karena menjelaskan tentang Yesus itu naik itu duduk di sebelah kanan gitu. Nah, berarti ada koordinatnya kan, ada posisinya kan? Betul. Jadi duduk di sebelah kanan. Nah, kemudian itu dinarasikan memang di suatu tempat yang berbeda yang tidak ada di bumi ini kan begitu. Itu berarti abang masih saya mencoba mengangkat pola pikir abang ke Tuhan yang benar-benar Tuhan. Karena kalau ada yang saya tangkap, abang masih bilang Tuhan itu bertempat, itu berarti masih makhluk nggak sih, Bang? Oh, oke, lanjut. Nah, jadi saya mau ngangkat pola pikir abang, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini, bang, sesimpel ini aja bang, seluruh dunia sekarang dari zaman Toh Adam sampai sekarang dikumpulin, disuruh bikin semut satu aja nggak bisa bang. Itu jauhnya Maha Pencipta dengan makhluknya itu bang. Kita tuh setetes, kita ini seluruh manusia itu ilmunya setetes. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu dia samudra bang. Kita cuma setetes. Jadi kalau dengan kita meletakkan Tuhan di surga, di dalam surga, di tempatnya, sebelah kanannya, sebelah kirinya, itu berarti kita merendahkan Tuhan nggak, atau kita naikin diri kita bang? Oh, jadi ini ya, ini logikanya di begitu ya. Dan yang lebih, ada narasi yang lebih lucu lagi, Tuhan itu jadi manusia agar merasakan gimana jadi manusia bang. Abang pernah dengar nggak narasi itu? Iya. Berarti Tuhan ini nggak maha tahu bang. Mesti jadi manusia dulu untuk tahu jadi manusia kayak gimana? Wah, kalau ini sudah jantungnya apa? Keimanan tentang keselamatan ini. Contoh bang. Abang ini saya anggap abang cerdas. Abang melihara kucing. Abang perlu jadi kucing nggak untuk melihara kucing? Iya. Paham. Abang tolol nggak? Mesti jadi kucing dulu baru paham cara melihara kucing. Ini abang menololkan Tuhan loh secara nggak langsung. Ya. Ini udah mau maghrib nih, omongannya makin berat nih.
Betul nggak, Bang? Setuju nggak nih? Kalau ada yang nggak kalau kita nggak ada yang seirama atau sehalaman, Abang bisa bantah? Iya. Karena kan itu di apa ya, logisnya begitu. Jadi yang Bang Jibril sampaikan itu, ya itu suatu kekeliruan berpikir kalau, iya kan? Yes. Makanya Jadi, Allah ini dengan ya maha suci Allah dengan segala firman-Nya ya. Dia bilang, aku nggak setara dengan ciptaanku, nggak sama. Nah, justru Abang malah ke pagan-paganannya ini, Tuhan itu mesti berbentuk. Habis itu ada, kalau kita lihat 2500 tahun terakhir, Zeus, karena kaum waktu itu nggak bisa menggambarkan petir, akhirnya ada manusia petir, yaitu Zeus. Kekuatan murkanya ditunjukkan. Habis itu ada trident, ada Tuhan atau dewa di laut. Apollo, Tuhan bintang. Mereka mau menggambarkan Tuhan ini. Sementara dari zaman Ibrahim nggak bisa. Abang udah tahu kan yang soal analogi saya soal di bank saya ada 2 triliun? Iya nggak? Kalau saya beriman, Allah itu maha adil, Bang. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Ini kita lupain dulu deh namanya. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, itu maha adil, Bang. Kalau dia bisa dilihat, Bang, ada lukisannya, berarti dia nggak adil. Hilang maha adil ya, Bang. Untuk orang yang buta. ya. Kalau Tuhannya bisa didengar, hilang maha adilnya. Kalau dia tiba-tiba bersuara. Kalau saya nggak tahu ya, mungkin dari sejarah hidup saya mengimani Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini mesti maha adil, mesti maha tahu, mesti maha besar. Itu non-negotiable, Bang. Menurut Abang gimana? Iya sih. Karena memang begini Bang Jibril, ini kan konsep keimanan ini kan memang bisa ditelusuri ya, dari keimanan kami ini kan bisa ditelusuri. Jadi dari itu kan semua diputuskan sekian ribu tahun menjadi satu doktrin yang turun temurun gitu, ya kan? Nah itu yang sudah terdogma sebenarnya. Tidak terkotak-kotak kalau kita menempatkan Yesus ini sebagai Lord gitu loh. Sebenarnya kalau di Indonesia ini tidak akan terkotak-kotak di situ. Nanti akan gampang kita mendiskusikan tentang konsep Yesus itu siapa dan apa kan gitu. Tapi saat perubahan dari Lord menjadi God ini, itu kan yang Enggak, saya mau tarik lagi Abang ketuhanan. Saya nggak mau bahas Yesus. Konsep ketuhanan yang dari tadi kita bahas, Bang, itu kalau kita sama-sama setuju ya, kalau truth, kalau kebenaran itu absolut, bukan perspektif. Ya. Abang yakin nggak yang dari tadi kita bahas Tuhan mestinya begini, makanya tadi saya bilang laisa kamis lisaiun. Tuhan itu nggak setara dengan makhluknya, dia itu di luar dimensi, dia pencipta dimensi, bukan dia di dalam dimensi. Dia itu pencipta waktu, dia nggak bisa terkungkung waktu. Sekarang gini deh yang paling simpel, Bang. Kita makhluk ini tunduk sama waktu, Bang. Saya nggak mau besok tuh hari Senin. Saya nggak mau besok. Tapi mau nggak mau saya tunduk sama waktu, Bang. Saya harus juga ikut Senin. Itu namanya saya tunduk sama waktu, Bang. Detik Tuhan masuk ke dunia ini, Bang, dia tunduk sama waktu. Ini absolut ya, Bang ya. Ini kebenaran absolut. Abang mau pantau dari 360 derajat, abang mau putar kalimat saya kayak gimana pun, itu absolut. Kita bisa setuju nggak kalau Tuhan tuh mestinya absolut, kebenaran itu absolut, bukan perspektif. Ya. Jadi abang mengimani nggak Tuhannya Yesus itu? Itu yang tadi saya ceritain sifat-sifatnya.
Iya, iya. Dengan abang setuju kayak gitu, kita bisa setuju lagi nggak kalau Tuhan itu nggak bergantung, Bang? Iya. Dia nggak perlu sama apapun dan siapapun. Ini upaya saya memutuskan hubungan antara Yesus sama Tuhan ya. Abang harus setuju. Kita setuju bahwa Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Iya, iya. Hilang dong sosok Yesus. Abang udah setuju tadi kita sama-sama mestinya worship, menyembah Tuhan yang hak. Yang satu itu tuh nggak kelihatan, nggak tergapai, kita nggak bisa lihat, lucu aja bang, dia yang nyiptain matahari terus kita mau lihat dia, kita lihat matahari aja nggak bisa, kan kocak kita mau lihat yang nyiptain, kita mesti mati dulu, berarti udah terputus nih hubungan antara pencipta langit bumi beserta isinya sama Yahusua yang abang imanin sekarang, sebagai firmannya lah, sebagai Tritunggalnya lah, sebagai karena Tuhan tadi saya ulang lagi nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Berarti siapa yang mestinya abang sembah, bang? Tuhan yang hak. Bantah bang, coba bantah. Nggak bisa bang, ini memang begitu. Gimana mau ngebantahnya? Karena omongan saya sejalan dengan Yesus, sejalan dengan Nabi Muhammad, sejalan dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu yang mereka perjuangkan seumur hidup mereka. Air mata saja di menetes mendengar kejujuran abang ini ya. Iya betul. Sampai merinding aku Bang Jibril, kejujuran Bang Gostum ini. Lanjut Bang. Dan yang dikatakan Bang Jibril tadi itu sesuai dengan konsep logika berpikir yang diberikan Tuhan pada kita, gitu kan, untuk memahaminya. Sesuai. Informasi yang diberikan lewat pengajaran para nabi-nabi dan pengajaran keagamaan yang kita ketahui sesuai dengan logika berpikir. Itu makanya dia absolut, nggak terbantahkan. Ya. Nggak, kalau ada flaws dari pemikiran, kalau saya selalu akan selalu ada kekurangan, saya manusia makhluk. Tapi dari konsep ketuhanan yang Rasulullah bawa, konsep ketuhanan yang Yesus bawa, ketuhanan yang Nabi Ibrahim bawa, di mana flawsnya bang? Di mana kekurangannya? Di mana? Kekurangan dalam sisi apa ya ini? Segala sisi, karena absolut itu kan tadi saya bilang. Kebenaran itu absolut dari segala sisi. Ya kalau saya rasa kalau dari disampaikan oleh Yesus tentang Bapaknya itu kan ya tertulis di Bible ya seperti yang tercatat di dalam Yohanes itu kan, gitu loh. Jadi ya gimana ya? Saya ini mesti agak ini. Nggak gini deh, kalaupun abang belum bisa setuju Muhammad dan Rasulullah, setidaknya abang bisa bilang la ilaha illallah, betul nggak? Betul nggak? Tiada Tuhan selain Dia. Nggak usah kan, kita nggak usah taruh nama. Nggak ada Tuhan selain Dia. Dia ini maksud kita sama-sama tahu Tuhan yang tidak tergapai ini, yang nggak bergantung sama firman-Nya, sama rohnya, sama ininya, sama itunya. Masa Tuhan bergantung sih bang? Abang kaki kanan udah masuk nih, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia, udah. Iya nggak sih? Itu konsep pengajaran Nabi Ibrahim tentang siapa sang Maha Pencipta. Kan gitu, Abraham. Itu ada konsep pengajaran yang sudah lama bang. Konsep itu keilmuan yang diberikan dia. Dan itu
datanya nggak bisa dibantah oleh siapapun sampai hari ini. Kaki kirinya bodoh deh, saya nggak peduli deh kaki kirinya di mana. Karena yang penting ya itu tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Dia, udah. Nggak ada yang hak, nggak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Ya ini saya mau berapologet jadi susah ini kan. Lu Gimana saya mau membela ini? Iya. Sebenarnya apologia itu kan bagaimana kita bisa membela keimanan kita, bukan berarti harus membenarkan kita, Bang, kan sebenarnya. Keimanan itu kan keyakinan kita ya. Berarti sesuai dengan apa yang bisa kita pahami gitu. Kalau Abang menggunakan konsep Tritunggal untuk apologetika tentang Tuhan, Abang nggak bisa bertanggungjawabkan loh itu. Memahami tentang adanya tiga, padahal seharusnya memang satu, Abang paham. Enggak, dan yang saya nggak paham lagi dari soal Bang Rosrum ya. Kalau di Islam itu Bang, semua yang kita lakukan itu punya konsekuensi. Kalau saya melakukan hal baik, ini bukan karma ya. Saya nggak ngomongin karma seperti Hindu atau Buddha. Kalau saya melakukan hal baik, akan terjadi hal baik terhadap saya. Kalau saya melakukan hal buruk, akan terjadi hal buruk terhadap saya. Itu namanya karma. Saya beriman terhadap yang namanya konsekuensi. Di Al-Quran dijelaskan, apa yang saya lakukan itu akan kembali ke saya. Ya. Jadi Allah menyediakan surga dan neraka itu untuk saya. Kalau saya menyakiti orang lain, itu buruknya untuk saya, bukan untuk orang itu. Contoh nih Bang Rosrum, saya sakitin Abang, saya hianati Abang, atau saya bohongi Abang. Yang sakit sebenarnya saya, bukan Abang. Sampai Abang memaafkan saya. Dan dijelaskan, Rasulullah pernah menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman itu begitu kita dihisap, begitu kita dipertanyakan pertanggungjawaban kita. Jib, malam ini lo ngapain? Lo dikasih rezeki, dikasih komputer, dikasih waktu, dikasih AC, dikasih rumah, dikasih ini, dikasih itu. Lo ngapain? Lo buka chat untuk manggil pesundal? Atau lo duduk sama teman-teman lo, ustadz nambah ilmu, atau lo baca buku? Itu nanti dipertanyakan semuanya Bang. Abang kira-kira kalau ditanya kayak gitu gimana? Wah itu, di pengajaran saya tidak ada pembahasan itu ya. Jadi dunia ini tanpa konsekuensi. Ada, ya itu tabur tuai aja itu. Iya, tabur tuai konsekuensi dong berarti. Iya. Konsekuensi Tuhan ngasih kita akal apa Bang? Ya harus untuk berpikir kan ya. Kira-kira kalau kita nyembah sesama makhluk, bukan Tuhan yang hak tadi, itu kira-kira Tuhan nanya nggak kenapa kita dikasih akal? Oh iya, kepertanggungjawabannya ya. Karena kalau kita nggak berpikir ke sana, apa bedanya kita sama binatang? Sebenarnya itu ada di konsepnya Bible tuh Bang, di Yohanes 13 ayat 3 itu kan mengenal sosok Tuhan ya. Kata di situ dipakai mengenal. Mengenal itu bukan berarti kita menuduhkan, bukan. Tapi memang kita tahu nih, kita bisa deteksi, bisa kita sense bahwasanya ini adalah sama pencipta itu. Dari mana gitu. Itu diperintahkan Yesus untuk mengenal. Melalui apa? Melalui Dia sebagai utusan. Karena Dia katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran. Dia jalan kebenaran ya Bang. Melalui Dia itu. Itulah fungsinya Dia mengatakan tidak ada yang dapat mencapai Bapa tanpa melalui Dia. Saya yakin Bang Rosrum pasti punya anak buah. Punya nggak? Ya rekan-rekan aja lah. Punya anak buah lah. Yang abang punya tanggung jawab, betul nggak? Ya.
Nah, abang udah kasih tahu nih, lo meeting, lo bahas ini kartu kredit perusahaan. Dikasih nih kartu kredit perusahaan nih. Lo makan sama dia, lo ngobrol, lo meeting ini. Abang marah nggak nih bang? Kalau yang kartu ATM abang atau kartu kredit kantor ini tiba-tiba dibawa kemana-mana? Iya dong, tidak sesuai peruntukannya. Itu tiba-tiba kalau besok begitu abang lihat bill statementnya, habis itu abang tanyain nggak nih sama anak buah abang? Oh iya dong, kan muncul ini. Apa lagi pencipta manusia bang? Kira-kira kita ditanyain nggak nih nanti tanggung jawab nih? Lo dikasih napas, lo dikasih hidup, lo dikasih dunia, lo dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, rezeki, otak, waduh, semuanya dikasih. Kira-kira ditanya nggak ya? Abang sama bawahan aja abang nanya, apalagi Tuhan bang. Iya nggak? Make sense nggak? Iya. Wajar nggak kalau tiba-tiba ya udah lo di neraka deh, lo gue kasih kartu ini lo malah beli sepatu. Masuk lo neraka dibakar dulu sama sepatu lo. Bahkan bang, Allah cerita di dalam Al-Quran, Allah menarasikan. Ini contoh nih bang Rosrum. Bang Rosrum menuhankan makhluk lain. Contoh abang menuhankan keyboard komputer. Itu nanti Allah bilang bang, bawa keyboard lo itu, bawa Tuhan lo ke sini, coba belain lo. Sampai digituin loh bang. Ini mana orang-orang yang nyembah patung, nyembah ini, nyembah itu berhala. Bawa berhalanya ke sini. Coba berhala ini biar berhala ini belain kalian. Abang kira-kira kalau Yesus dipanggil untuk belain abang, jawaban Yesus apa bang? Udah ada belum tuh jawabannya? Tidak ada, tidak tercatat itu. Oh, udah ada bang. Ngebelain yang gimana dulu ini maksudnya? Enggak, Yesus begitu dipanggil, oh nih si Rosrum nyembah siapa? Nyembah Yesus. Oke, panggil Yesusnya ke sini. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus bilang, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Pembuat kejahatan, iya. Ini kalau yang ngomong bukan gua, kan gua aman juga bang. Cocok gak tuh? Iya. Betul, makanya begini bang, saya itu kalau kami ini misalnya dengan rekan-rekan juga itu, kita mesti berhati-hati dalam berdiskusi tentang konsep ketuhanan, kemudian konsep tentang keselamatan. Keselamatan itu lebih kepada kita nanti surga atau neraka gitu ya. Ya bang ya, di tempat kami itu namanya keselamatan. Ada konsep keselamatan, ada konsep ketuhanan. Nah, karena konsep ketuhanan dan keselamatan ini saling keterkaitan, itu makanya saya sering mengingatkan ke rekan-rekan itu untuk berhati-hati dalam memberikan narasi yang sepotong-sepotong, karena perlu diakui bahwa apa yang tercatat atau tertulis di dalam Bible itu kan dari kita ngomong perjanjian baru lah, kitab karangan dari Matius itu dari empat kitab karangan itu kan menarasikan sesuatu yang agak berbeda gitu. Nah itu saya selalu mengingatkan itu supaya karena apa, istilahnya karya atau apa blueprintnya Yesus lah intinya. Dari dia dilahirkan, diciptakan atau apalah dia intinya menjadi ada di dunia ini sampai dia nanti kembali ke zaman akhir, karena kita orang-orang beragama ini kebetulan kita sama-sama percaya tentang hari kiamat istilahnya. Nah di situ ada satu alur cerita yang jangan sampai kita salah dalam memberikan narasi kepada publik terkait dengan Yesus ini siapa dan apa dan bagaimana gitu. Itu makanya saya kembali lagi bahwa Yesus itu bukan Bapa. Kalau ada
sediskusi tentang lintas iman itu mengatakan Yesus ini sama dengan Bapa, itu nanti akan kacau. Berarti akan mengacaukan semua narasi yang ada di Bible itu tentang mulai Yesus itu proses dia ada di dunia jadi ini landasan kembali gitu. Jadi landasan iman Abang sih sebenarnya apa sih, Bang? Kan kita udah sama-sama tahu bahwa Bible ini, perjanjian lamanya ini dari Keyahudian, perjanjian barunya ini berbahasa Yunani dari abad keempat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita sama-sama tahu itu memang penulisnya anonymous. Nggak ada bukti sama sekali tulisan abad 1, abad 2. Jadi dasar iman Abang ini dari mana sih sebenarnya? Sekarang saya jawabnya lebih santai saja, Bang. Begini, kan ini kan ajaran kami ini kan sudah diputuskan oleh bapak-bapak gereja istilahnya kan, istilahnya para rohaniwan masa lalu diputuskan bahwa kita punya keimanan seperti ini gitu. Itu terjadi turun-temurun, kebetulan saya dilahirkan kebetulan dari keluarga ya akhirnya mengikuti gitu. Kita kan mengikuti dan bagaimana caranya mempertahankan gitu. Yang penting kita jangan disentuh dengan hal-hal yang sifatnya sejarah. Misalkan sejarah penyusunan Bible kita, sejarah itu pasti nanti akan terjadi kerancuan di situ gitu. Jadi ini saya itu sih. Jadi lebih dasarnya adalah ya ini kan sudah turun temurun gitu, turun temurun yang istilahnya perlu dilestarikan kan begitu. Pernyataan yang jarang didengar dari seorang Katolik, Mas Rusdum. Jarang sekali yang Tapi oke, saya mau analogikan, mau analogikan ini. Jadi kalau keluarga, kalau kita lihat ya, saya analogikan contoh ya, keluarga koruptor, Bang, atau keluarga maling. Kita tahu orang tua kita, karena otak kita udah kebuka nih. Kita tahu orang tua kita salah. Apa dengan itu cukup? Kita jadi koruptor atau jadi maling juga? Ya logikanya enggak kan. Nah jadi kalau saya tanya tadi, dasar iman Abang apa? Dari orang tua. Sementara kalau kita tahu itu salah, kan kita mestinya meluruskan. Kenapa? Karena efeknya bukan ke kita doang, Bang. Efeknya keturunan kita juga. Kalau kita luruskan, yang dapat pahala nanti anak-anak kita sholat, anak-anak kita ini lurus semua. Siapa? Kita juga kan. Yang menyelamatkan diri kita. Makanya Allah bilang nggak akan berubah nasib satu kaum kalau kaum itu nggak ngerubah sendiri. Jadi nasib Abang udah di sini nih. Masa Abang masuk neraka gara-gara warisan sih, Bang? Ini neraka warisan nih. Bukan dosa warisan, akhirnya bukan dosa waris. Malah neraka waris nih, Bang. Iya gak sih? Iya. Oh, saya jadi ke pojok nih. Enggak usah, jangan ngerasa terpojok. Saya justru ngajak Abang berpikir. Saya ngajak Abang berpikir. Lo ngerasa ke pojok, saya malah meneteskan air mata, Bang, atas kejujuran Abang. Jujur, serius. Kalau aku bangga sebenarnya dengan Bang Rostrum yang seorang Katolik yang menyampaikan pemahamannya dengan keilmuan yang benar-benar nih ya, menggunakan pengajaran yang benar gitu yang didapatkannya dengan kejujuran itu tadi penyampaian. Iya, saya betul. bangga ada orang seperti Abang ini. Ini saya baru temukan, mungkin ada dua ya, Abang satu, ada satu lagi dulu. Saya belum tahu mau hal apa belum itu dia. Tapi kayaknya udah itu. Itu nantilah kalau memang. Tapi gini. Kalau dari perspektif saya, Bang Rostrum ya, maaf ya. Saya malah kasihan karena gini. Saya contoh ya. Saya udah belajar nih, Bang, soal Bible Abang. Saya tahu faktanya gimana, saya tahu sumber faktanya gimana, saya tahu sejarahnya gimana. Abis itu saya disuruh mengimani, Bang. Itu kan saya sama saja mengkhianati keilmuan saya, Bang. Paham gak, Bang? Iya.
saya nggak bisa mengimani tulisan hitam ini tulisan Tuhan. Saya tahu ditulisan dari mana. Saya ada original teksnya, saya ada original teks tertuanya. Saya bisa baca bahasa original. Jadi begitu saya mencoba mengiman, itu saya mengkhianati pengetahuan saya. Jadi buat apa saya belajar? Nah, maksud saya tadi kesian sama abang udah belajar, udah ini, udah itu. Abang udah tahu yang hak yang mana, yang benar yang mana. Ya akhirnya abang terbojok dan abang gak bisa ngapa-ngapain. Karena ya detik saya mengiyakan, saya mengkhianati orang tua saya atau mengkhianati turun-temurun saya. Tapi saya nggak mengenggakkan, saya mengkhianati keilmuan saya. Makanya di Al-Quran dibilang bang, nanti begitu kita dikubur, Allah bilang makhluk-makhluk ini, manusia-manusia ini akan memohon untuk balik ke dunia sedetik aja untuk meluruskan. Ya mudah-mudahan abang bukan salah satu dari itu bang. Itu sih menurut saya ya, insya Allah mudah-mudahan. Saya harus berkomentar apa ini? Enggak, karena saya mau maghrib nih, karena udah lewat 6 menit. Iya. Oke. Ya. Nggak, lanjut dulu bang. Abang mute dulu kan, nanti di setelah jemaah. Agak selamat Bang Rostrum ya kan, karena Bang Jibril mau maghrib Pak. Iya. Jadi saya bisa bernafas lah. Bang Jibril ada ini kan. Jadi tadi saya napasnya terhenti terus ini kan. Nah, gitu. Iya. Tapi abang sebenarnya nggak terpojok sih, karena abang jujur tadi ya, membuat abang nggak terpojok, karena nggak bisa dipojok kan abang. Abang berkata jujur sesuai dengan apa yang abang pahami ya, abang rasakan gitu ya. Kami nggak bisa bantah itu bang, kami nggak bisa. Secara pemahaman kami paham itu juga, gitu. Kami tahu itu, dan itu benar gitu terjadi. Jadi abang nggak terpojok sebenarnya. Abang berada di posisi menjawab dengan cara yang benar. Cara Anda benar bang. Ya, Bang Din, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini abang merasa terpojok, tetapi saya malah meneteskan air mata mendengar kejujuran abang gitu loh. Serius saya ini. Iya, ternyata di dunia ini masih ada orang jujur seperti abang. Serius? Iya, karena begini bang, saya diskusi dengan Bang Jibril ini kan juga tidak belum sekali ya, maksudnya bukan sekali aja. Jadi berangkat dari satu sejarah, kita suka sejarah gitu kan. Saya juga kebetulan belajar tentang lebih kepada juga belajarnya juga lebih ke pendekatan sejarah ya. Contoh seperti asal usul dari Bible ini, pembentukan Bible gitu kan. Nah, kemudian di situ ada naskah-naskah. Itu sudah saya sering sampaikan juga bahwa sebelum kami berapologet itu mestinya harus paham itu dulu. Kalau kita sudah tahu sejarah itu, kita akan berhati-hati, justru kita nggak akan blunder, kemudian kita jadinya nggak bisa ngejawab gitu kan. Karena apa? Rata-rata teman-teman yang bikin komal atau naik komal itu tentang mempertahankan keimanan itu, mereka tidak menyadari tentang sejarah pembentukan Bible, penyusunan Bible itu seperti apa gitu. Nah itu kalau saya secara pribadi dan secara pengetahuan harus berangkatnya dari sana dulu gitu. Makanya saya tidak banyak membantah kalau teman-teman Muslim keontentikan daripada Bible kami itu yang masih diragukan itu, ya saya tidak menyalahkan atau saya merasa ini ya, karena itu ada satu kenyataan yang mungkin untuk para jemaat awam itu belum memahami sampai di sana, karena lebih ke ajaran sehari-harinya kan lebih ke bukan ke sejarah kan ya, gitu. Mungkin lebih kepada keimanan yang sudah jadi satu paket itu kan. Gitu sih bang. Itu. Ini maaf kalau saya ngomongnya agak berputar atau melingkar ya. Saya kalau langsung pada poin nanti
Ya, nggak apa-apa, lanjut. Terpleset saya nanti. Santai aja Bang, kalau di Komal saya ini kan saya buka Komal ini memang edukasi Bang, seperti itu. Iya, Komal saya ini jarang ramai Bang, jarang sekali karena itu. Ya, kalau ada orang yang naik kemudian hanya untuk melakukan pembenaran itu, siapapun itu saya turunkan Bang. Seperti itu. Siapapun itu saya tidak peduli. Ya, tapi saya turunkan dengan cara baik-baik seperti itu. Iya. Makanya gini Bang, jadi topik apapun ya, contoh ya, topik misalkan mau topik tentang Bible, mau topik tentang konsep ketuhanan, kemudian oke, kita nggak usah pakai topik yang tentang kitab suci, kita ngomong tentang bagaimana kita punya etika dan tentang kehidupan sosial masyarakat ini bagaimana gitu. Itu aja kita sudah keliru gitu. Karena apa? Justru di dalam Bible kita itu banyak menelanjangi hal-hal yang sesuatu yang melanggar moralitas itu sendiri gitu. Nah itu terkadang, makanya tadi menyinggung tadi yang abang siapa tadi yang sempat naik terus turun dicari istrinya itu, dia mencoba membuat topik tentang etika atau norma gitu. Nah sedangkan di Bible kalau kita pelajari semua, justru Bible itu justru menunjukkan narasi-narasi atau tulisan-tulisan yang melanggar daripada etika dan norma gitu. Nah itu yang mesti kita pahami supaya kita nggak justru membuka lubang kubur sendiri gitu, yang akhirnya dibaca oleh yang menonton atau disimak oleh yang menonton ini, jadinya kita istilahnya membuka luka sendiri, membuka aib sendiri gitu. Ya kalau kita ngomong norma atau etika tadi ya lepaskan dari semua yang keterikatan dengan kitab suci gitu. Kan gitu. Tapi kan nggak bisa tetap harus masuk ke sana kan gitu. Karena dasarnya juga dari konsep agama kita itu dapat norma itu dari mana gitu. Kan gitu. Jadi ya tadi saya sempat nyimak, waduh ini kalau ini kan gali kubur sendiri gitu. Nah makanya ya tadi saya peringatkan saya juga mesti itu kan. Tadi saya ingatkan itu berbahaya memang, karena kita jujurnya gitu, kita kasih tahu dia itu topik berbahaya bagi Kristen, buka tentang norma, tentang hukum, tentang aturan. Karena sebenarnya kan kalau diambil di Bible, justru Kristen yang membuat perjanjian baru, ya, membatalkan hukum. Itu udah pasti, udah jelas kan gitu. Kalau mengambil dari Bible gitu datanya. Tapi apakah Kristen itu harus dari Bible? Nah ini pertanyaan yang untuk maju nih diskusi kita nih Bang Lostrum. Nggak bahas tentang itu ya. Tadi Bang bilang kan pemahaman kalau mengambil daripada nggak mengkaji daripada sejarah gitu ya. Ini justru kita bawa kepada sejarahnya nih. Karena kan kalau mengkaji ke sejarah, Abang kan tahu nih, mulai zaman masanya Yesus menyampaikan pengajaran. Ini sesuai Bible masih ya, yang tercatat di Bible dan yang dalam periwayatan, karena seharusnya kan tentang Yesus bukan hanya di Bible tapi ada di sejarahnya orang Bani Israel, itu ada di kisah-kisah Israeliat dan apa yang disampaikan oleh orang Bani Israel dalam pengajaran kayak di dalam Talmud ya, Midrash mereka, Mishnah mereka itu ada gitu. Itu tercantum berbagai hal tentang diantaranya Yesus dan pengajaran ini gitu. Iya. Izin Bang Bejo, ada tamu, kita sambut dulu ini Asena. Selamat sore menjelang malam. Sore menjelang malam, salam sehat semuanya. Dari Islam Kristen Bang Ajira, maaf ya Bang ya. Saya Oten. Oke. Ya makanya tadi ya, Bang. Makanya tadi saya diam Bang. Lanjut. Ketika Saudara Salom tadi mengangkat tema tersebut, kenapa saya diam? Karena tema itu berat gitu loh. Dalam hati saya begini, aduh, ini Bang Salom kok gini ya? Karena ya saya meragukan kalau Bang Salom mengangkat tema tersebut, kemudian tema tersebut dia tidak kuasai, itu sama halnya dengan Bang Salom menelanjangi dirinya sendiri gitu loh. Nah, tema itu berat sekali tadi diangkat Bang Salom tadi tuh.
Iya. Itu kan kita ini kan begini Bang, bukan kita, kami maksudnya kan rata-rata itu kan kita punya istilahnya punya sentimen negatif kepada teman-teman muslim itu kan, kalau etika norma itu selalu mengarah kepada satu, menyerang teman-teman muslim ini kan lebih kepada tentang pernikahan lebih dari satu kan gitu. Nah kekristenan ini membangga-banggakan di masa-masa sekarang ini membangga-banggakan bahwa hanya kekristenan inilah yang murni, bahwa kita ini istilahnya menikah itu ketentuannya satu gitu, iya kan. Nah sedangkan di Bible itu kita tidak punya. Kalau kita kami mestinya mengkaji lebih dalam ya, kami mempelajarinya lebih dalam, itu justru kami itu tentang pernikahan itu kami tidak punya, beda dengan teman-teman muslim begitu. Nah lebih menyerangnya ke arah sana. Ini kan sesuatu yang berulang gitu, yang diulang-ulang terus, nanti ganti orang ya begitu, kembalinya ingin menyerang teman-teman muslim itu kepada tentang pernikahan gitu. Sedangkan kekristenan sendiri sudah kacau sekarang kan gitu. Konsep pernikahan enggak punya, atau perkawinan itu enggak punya, lebih banyak yang digunakan adalah sekuler gitu, hukum-hukum negara, hukum-hukum adat istiadat yang berlaku kan begitu. Jadi makanya kita ini cukup miskin konsep. Ya? Iya, kita ini kami ini miskin konsep tentang seperti itu. Iya, gitu loh. Nah, itu tuh memang harus diakui supaya kita ini kalau diskusi itu enak gitu loh Bang. Di mana yang memang kita nggak mampu, di mana memang kami ini di situ tidak ada ketentuannya dan kami tidak punya, itu jangan itu dijadikan seakan-akan membanggakan bahwa kami ini lebih murni, kita lebih murni atau bagaimana. Justru kita ini nggak punya pegangan mestinya kan gitu. Iya betul. Itu nih makanya tadi saya tertarik nih, karena Bang Rostrumnya kan dari Katolik ya. Katolik mengenal tentang sejarahnya Kristen, pengajaran Yesus dari awal mula-mula kan gitu. Nah makanya saya tadi tanyakan tentang yang tadi, seharusnya pengajaran Yesus itu bukankah tidak hanya dari sisi Bible yang dari Gospel dalam bahasa Yunani misalnya, ataupun dari Ortodoks Syria misalnya, kan ada pengajaran yang sebenarnya yang harusnya kayak mungkin kan abang kan tahu sejarahnya, ada Ebionit yang sejak awal sosok pengikut Yesus yang katanya membawakan pengajaran dari Matius yang memang benar muridnya Yesus gitu. Tapi ini kan hilang. Kan hilang Ebionit. Kan gitu kan. Nah, mungkin abang yang dari Katolik punya pengetahuan ini. Mungkin kalau abang memang kaji dari Katolikan, karena ini kan yang punya Katolik nih sejarah ini sebenarnya. Iya. Nah, itu yang begini Bang Rosti, mungkin Bang kan kita gini Bang Bejo, Bang Nostrum, boleh kita kasih pendapat dari Bang Asela yang diberikan oleh Bang Rostrum. Silakan Bang. Bang Asela monitor. Bang Asela. Halo. Boleh tanggapi apa yang dikatakan tadi Bang Rostrum. Silakan. Dapat pribadinya dia. Sudah urusan pribadinya dia. Itu aja pendapat saya. Saya nggak mau ngurusin pendapat saya, pribadi dia. Back. Ini gini aja dari tadi saya ini. Bang Rostrum. Ya Bang. Bang Rostrum. Ya, halo. Abang lagi ada waktu nggak? Gimana? Gimana kalau ini tadi Bang Bejo udah terlalu awal itu pelajaran gampang lah, maksudnya itu masih pelajaran abad 1. Tapi gimana kalau kita tarik lagi ke belakang Bang? Dimulai dari pertanyaan kelakar, pertanyaan lucu, habis itu kita mundur ke belakang gimana? Jadi kalau kita ibaratkan Yehosua itu sekarang ada hidup di zaman ini, 21st century.
Dia itu nggak makan babi. Dia itu sunat. Dia itu doanya sujud. Habis itu dia ini sholat 5 waktu. Berdoa 5 waktu. Abang tahu kan dia di dalam Bible sendiri disebutkan 5 waktu. Habis itu iya dari subuh, zuhur, jam 3 semua ada 5 waktunya. Habis itu sampai ke emaknya kerudungan. Kira-kira agama dia apa, Bang? Kalau dia hidup di abad 21 ini. Iya. Habis itu baru kita perdalam. Iya, gimana lagi? Iya. Kayak yang punya kemiripan kan sudah jelas itu. Abis itu kita perdalam lagi, Bang, dari segi geografi, dari segi antropologi, dari segi ya semua. Mau nggak? Boleh. Abang tahu Second Temple nggak, Bang? Second Temple ya. Zaman Yesus, Second Temple itu kan hancur di tahun 66 ke 70. Begitu kaum Yahudi memberontak, akhirnya Romawi hancurkan di tahun 70. Berarti dan Yesus disalib di tahun 29. Berarti waktu hidup Yesus, Second Temple itu masih berdiri. Kita bisa setuju di situ nggak? Ya. Nah, kalau kita buka, kalau abang buka contoh di Psalms 15:1. Psalms itu bahasa Indonesianya Mazmur. Mazmur 15:1. Your holy in hill may dwell in your tabernacle and abide who Yahweh of David of Psalms. Habis itu di Exodus 23 nomor 14. Exodus itu berarti di Keluaran 23:14. Dia mesti setahun 3 kali. Harus ke Bait El ini, ke Second Temple ini. Habis itu di Mazmur 26 nomor 6. Altar Tuhan, Bait El. Dia harus bersuci sebelum ke Bait El ini, ke Bait Tuhan ini. Habis itu di Deuteronomi ini dalam bahasa Indonesianya Ulangan 12 nomor 5. Dan Tuhan Yahweh akan membuat Bait El ini dan orang akan datang ke sana. Dan ini terus, Bang, berceceran di mana-mana. Soal Bait El ini di kitab suci, Bang. Jadi kalau kita baca lagi dan kita baca terus, Bang. Di Yosua nomor 6. Yosua nomor 6 pasal 6 ayat 15 atau nomor 15. Dan di hari ke-7 mereka mengelilingi Bait El ini, Bang, mengelilingi kota ini, Bang, 7 kali. Ya, Bang, ikutin nggak narasi saya kemana nih? Habis itu kita buka Mazmur 84 nomor 4 sampai 7. Berbahagialah orang-orang yang di dalam rumahmu yang terus menerus memuji engkau. Labaik Allahumma labaik. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa bilang apa namanya? Apa ya bahasa Inggrisnya ziarah, Bang? Visit. Bukan. Itu namanya pilgrimage. Ya. Dalam bahasa Arabnya pilgrimage itu tau gak, Bang? Abang apa? Ya, pilgrimage ya tadi kan. Nah, pilgrimage itu atau ziarah dalam bahasa Arabnya Abang tau gak apa? Apa itu, Bang? Haji. Iya, baru tahu. Iya. Habis itu di kitab mereka di Misnah Sukah nomor 4 pasal 4 nomor 5. Abang udah pernah saya bukain belum? Abang bukain banyak referensi soalnya. Ini mungkin Abang refresh lagi deh. Nah,
Ini. Ini dari Sefaria, Misnah Sukah 4. Saya buka nomor 5, ini original teksnya. Tapi kita ke sini. Nah nih. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berdoa, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong berikan kami keberhasilan. Mereka merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho tolong selamatkan kami daripada hari itu. Hari ke-7 Sukot mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Pada saat keberangkatan mereka diakhiri festival. Jadi begitu waktu mereka masih punya Bait El ini bang, yang mereka lakukan itu persis dengan apa yang Islam lakukan, bang. Dengan Baitullah kami. Jadi kalau Yesus ngikutin ajaran ya keyahudian, dia tawaf, bang. Dia mau masuk Bait El itu dia wudu. Dan abang tahu nggak Yesus waktu sujud dia mengarah kemana? Iya. Bersuci itu ya tradisi Yahudi ya, betul. Mazmur 5 nomor 7, coba abang buka. Saya jauh dari properti ini, bang. Oke, saya tunjukin aja. Ya. Mazmur 5 nomor 7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah arah baitmu. Bait El dia berarti ya. Berarti Yesus waktu sujud ngadap kemana, bang? Ke bait. Bait El yang notabene-nya batu. Sama seperti Muslim yang kami dituduh menyembah batu. Iya. Nah, ini dari segi sejarah loh. Jadi Yesus aja punya kiblat, meskipun kiblat dia ke Bait El. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sejarahnya lagi, Nabi Ibrahim kan punya 2 anak, Ismail sama Ishak. Ishak ya. Nah, Ishak dibuatkan Bait El, Ismail dibuatkan Baitullah. Karena Yesus pengikut turunan Ishak, jadi kiblatnya ke sana. Kami terusan Nabi Ismail, kiblatnya ke sini. Dua-duanya yang bangun Nabi Ibrahim anaknya punya. Ya. Tapi kadarullah, bang, kadarullah. Tahun 70 tiba-tiba Bait El dihancurin. Tiba-tiba Yahudi punya dinding ratapan. Mereka nggak punya Bait El lagi. Abang kebayang nggak waktu kalau Bait El itu nggak pernah dihancurin sama sama Yunani, sama Greek? Kebayang nggak? Itu masih ada gitu ya? Masih ada. Iya. Kebayang nggak? Ya bang? pasti mengikuti gitu. Jadi ada satu agama tawaf di situ, ada satu agama tawaf di sini. Tiba-tiba bang terjepit nih, bang. Kebayang nggak kalau Bait El itu masih ada, bang? Iya. Ya pasti, ya semua akan mengikuti kan gitu. Tapi apakah abang akan bilang, oh, nih kayak si Major, apakah abang bilang, oh itu tradisi, bukan agama? Karena sunatnya Yesus dibilang, oh enggak, itu tradisi, bukan agama. Betul nggak? Ya. Apakah Itu tawaf itu untuk akan meles. apakah kalian akan mengatakan hal yang sama? Saya udah jelasin, saya kasih lagi jalan keluarnya, bang. Iya. Memang ya itu ya di tempat kami ini memang ini, bang. Ya memang ada pergeseran ya nggak asal usul ya. Kemudian itu
tidak terlepas dari perpindahan dari Yahudi lepas ke negara-negara Roma kan gitu. Nah itu maksud saya, kalau dari Samawi, dari Tuhannya Nabi Ibrahim, itu ada Bait El. Kalau dalam Islam Baitullah. Dan kami menyembah kiblat kami di sana, bukan itu yang kami sembah. Karena kalau itu yang kami sembah, lalu apa yang Yesus sembah waktu di Mazmur 57 ini? Batu juga. Berarti Tuhan Abang menyembah batu juga. Apa gimana nih? Saya bingung nih. Coba abang lurusin deh narasi saya, data saya. Coba abang lurusin, silakan. Bagaimana ngelurusin Bang? Ya memang itu kan. Itu mestinya secara histori ya harusnya begitu, gitu loh. Karena itu dari satu, kita nggak ngomongin dari satu lingkup bangsa yang sama kan gitu. Istilahnya gitulah. Dari ya itu yang tadi saya sampaikan, gitu. Memang di kami ini kan ada pergeseran geografi ya. Pergeseran lokasi ini yang membuat semuanya jadi tradisinya berbeda semua, jadi baru semua. Ritual-ritualnya jadi tidak ada unsur-unsur yang mengikuti Yahudi sedikit pun nggak ada gitu. Justru konsep-konsep Barat lah yang ada sampai sekarang kan gitu. Kalau saya buka ini Bang, dari Musa, Abang tahu Nabi Musa kan? Nabi Musa sama Nabi Harun. Ya. Ini saya buka dari Bible Hub Bang. Ini nggak bisa Islam nih, ini nggak ada Islamnya pokoknya. Saya buka Exodus 5 nomor 1 Bang. Ini Exodus ini berarti keluarannya. Keluaran. Di sini kalau saya tulis Keluaran 51. Di Keluaran 51 ini Bang. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Abang penasaran nggak? Perayaan bagiku di padang gurun. Ini artinya apa Bang? Waduh ini. Perayaan ini begitu kita ke Bible Hub, kita ke interlinearnya. Di sini dibilang, Yahweh says dah paroh unto and said, and Aaron Moses went and afterward in the wilderness to me they may hold feast. Ini perayaan nih. They may hold feast kan perayaan kan. Kita langsung ke concordance-nya. Di sini dibilang perayaan atau cagag. Nih. Make pilgrimage. Ini yang tadi, ziarah. Keep pilgrimage, Fij, Arabiknya Hajj. Ini ini jamati, Hajj. Betake oneself to or towards an object of reference, make pilgrimage to. Jadi, di sini dibilang, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk haji di padang gurun." Ini yang bilang Bible Hub. Di cagak ini juga, di haji ini juga, di sini dibilang Bang, a primitive route properly to move in a circle. Ini artinya apa? Saya translate. Tawaf. Dalam lingkaran. Oh, tawaf itu ini ya Bang, apa itu? Maksudnya kalau di Muslim apa ya tawaf itu ya? Tawaf itu kita ini. Kita disuruh mengelilingi Baitullah atau Bait El atau Baitullah, muter 7 kali sambil menyanyikan ya ini tadi yang saya tunjukin, yang di sini tadi
Nah, Mishnah Sukah ini kan dia bilang nih, saya translate ya. Ini saya translate. Kalau di Yahudi, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berdoa, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong berikan kami keberhasilan. Tapi kalau kami, labaik Allahumma labaik, labaik kala sarikala baik, innal hamda wal ni'mata. Sama, kita ada nyanyiannya juga mengelilingi Bait El ini. Tawaf itu mengelilingi ini, Bang. Nah, kalau abang Second Temple ini Bait El, kalau kita cari Second Temple, mereka bentuknya kayak gini. Mereka di seluruh mengelilingi ini. Makanya Yesus marah ada yang jualan di sini. Sama, kita juga marah kalau ada yang jualan di sini, Bang. Ya. Tiba-tiba ada yang jualan di sini, di Bible abang dibilang Yesus ngacak-ngacak orang jualan, nggak boleh di sini, orang mau tawaf. Jadi dari zaman, balik lagi ke tadi ke Exodus 5:1. Jadi Nabi Musa sama Nabi Harun itu minta izin sama Firaun karena dia mendapat perintah dari Tuhannya, firman dari Tuhannya, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaanku di padang gurun. Berarti itu dia minta izin nih, Bang. Boleh nggak nih gue tawaf di Bait El itu? Dan referensinya itu kalau di Muslim haji. Ini coba abang bantah deh, Bang, analisis saya nih barusan. Oke, sumbernya Selamat malam. Gini ya, Jibril gini. Malam Ya, kau mengambil referensinya daripada kitab-kitabnya orang Yahudi, kitab Taurat itu ya, kitab Perjanjian Lama dalam Kristus. Kamu mengakui nggak kalau itu Taurat itu yang dikatakan Al-Quran? Kenapa? Kau percaya nggak kalau kitab yang kami pegang ini Perjanjian Lama sama kitab orang Yahudi ada kitab Taurat yang disebut Allah? Abang tahu nggak yang tadi saya buka apa, Bang? Apa itu kau buka tadi? Nih. Yang tadi saya buka ini soal 7 kali ini namanya Mishnah Sukah. Ini perjanjian lama abang nggak? Oh, berarti Anda sepakat dengan Yahudi dong? Ajaran mereka? Iya, berarti Anda sepakat dengan, kan sama kan dengan Yahudi kan? Iya, ajaran mereka. Saya ngelihat ajaran mereka, Bang. Iya. Saya baca Doraemon bukan berarti saya percaya Doraemon ada, Bang. Iya, baca doang tuh bukan berarti mesti mengimani. Jangan dibatas-batasi begitu dong. Gini loh, Bang Jibril. Anda menyamakan sama dengan kami. Berarti apa yang menjadi budaya Anda dalam menyembah Tuhan sama dengan orang Yahudi. Mereka seperti itu, kami seperti ini. Iya, berarti sama dong. Iya, karena sama rootsnya. Abang tahu nggak? Akarnya Nabi Ibrahim punya anak 2, yang satu Ishak, yang satu Ibrahim, yang satu Ismail. Ishak dibangunkan Bait El, Ismail dibangunkan Baitullah, dan keturunannya melakukan hal yang sama. Oke. Tadi Anda bawakan tadi ayatnya tadi di kitab Keluaran tadi, Exodus tadi. Exodus 5:1. Itu benar nggak ayat itu? Satu kebenaran itu? Enggak, saya lihat original teksnya. Di situ dikatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Begitu saya lihat original teksnya, perayaan bagiku itu cagag, dalam bahasa Arabnya haj, artinya mengelilingi, pilgrimage. Itu bukan, saya nggak mengakui itu sebuah kebenaran atau enggak. Itu faktanya. Ayat itu mengatakan hal itu, Bang. Saya nggak perlu setuju, saya nggak perlu. Abang paham nggak? Ya, dengarkan. Kita akui orang Yahudi zaman dulu ya, dengan penyembahan mereka kepada Elohim, orang itu melakukan namanya penyembahan ke bait suci. Bagaimana bait suci itu ditempatkan yang namanya tabut. Tabut itu bagian daripada pusaka orang Yahudi. Jadi sistem penyembahan orang Yahudi selalu mengarah kepada pusaka pemberian Allah Bapa yang di dalamnya adalah dua loh batu. Dua loh batu yang diberikan Tuhan langsung kepada Nabi Musa melalui yaitu 10 hukum Taurat yang ditulis dengan jarinya. Jadi di mana orang Yahudi Exodus tinggal, ini tabut ini selalu dibawa dan ditempatkan di tempat yang maha kudus.
Di mana tuh namanya bait tempatnya? suci. Ya, Di Bang, mana tuh tempatnya? Di zaman Nabi Musa orang itu membentuk satu kemah. Nah, di dalam kemah itu satu khusus untuk tempat yang mana Maha Kudus. Pindah-pindah nggak tempatnya, Bang? Hah? Pindah-pindah nggak tempatnya? Ya di saat mereka sering eksodus ya pindah-pindah. Tapi tertera di Raja Salomo. Dari eksodus, dari perjalanan mereka ke Mesir, ke Yerusalem, itu kan mereka cuma sekali jalan tuh, Bang. Habis itu begitu sampai Yerusalem kan mereka bangun Bait El di situ. Iya. Pindah-pindah nggak setelah itu? Orang itu membangunnya masih berbentuk kemah kudus ya, bait sucinya. Enggak, ada ukurannya loh, Bang. Ada disuruh bangunnya ada. Iya, dia ketahui diberikan Tuhan sendiri sekian hasta diberikan. Ada ukurannya ya, lagi. Ya, tapi setelah Raja Salomo ya, Sulaiman mendirikan namanya bait suci pertama. Maka yang namanya tabut perjanjian ini ya ditempatkan di tempat Maha Kudus. Nah, di sanalah orang-orang Yahudi dalam melakukan penyembahan kepada Tuhannya yaitu Elohim. Itu. Iya. Kalau Anda mau menyamakan, apakah Anda juga meyakini bahwa Elohim itu adalah Tuhan Anda? Enggak, Tuhan Tidak. saya menyatakan dirinya dalam Al-Quran, menamakan dirinya Allah. Allah. Jadi Tuhannya orang Yahudi bukan Tuhan Anda? Tuhan saya pencipta langit bumi beserta isinya, Bang. Semua yang ada di dalamnya ini ciptaan dia. Enggak. Jadi termasuk. Dengar dulu. Yang dituhankan orang Yahudi ini Anda tuhankan nggak? Bang, saya presiden Indonesia. Abang gubernur Jakarta. Abang paham nggak? Ya jelas itu beda lah. Ya presiden gubernur gimana ceritanya? Iya, abang kan mau mengkotakkan saya. Oh enggak, berarti Tuhan orang Israel Tuhan kalian. Enggak, Tuhan saya pencipta alam, Bang. Berarti Yahudi termasuk dalamnya, paham nggak? Oke, berarti Anda juga sepakat dengan orang Yahudi bahwa Anda menuhankan yang disembah oleh orang Yahudi dong? Tuhan saya pencipta termasuk, Bang. Aduh, kok jadi ambigu gitu? Anda jadi Oke, sekarang gini deh, sekarang Tuhan dilema. Oke, saya ini saya nggak. Nih, saya buka aja ya datanya ya. Nih, ini Bang, ini saya lagi ngobrol sama Bang ini, jangan ini ya, Bang Rosrum. Ini, di data yang sama, Bang Rosrum. Iya Bang, iya Bang. Di sini saya buka dari Sefaria. Kalau mereka tuh punya namanya tafsir. Ini tafsir Rasak. Tafsir Rasak ini an explanation, penjelasan tentang Torah dalam bahasa Arab. Oke. Begitu saya scroll ke bawah nih Bang, kita buka Genesis 1-nya Bang. Atau Genesis 2-nya sama aja. Di sini ditulis Bang, and the earth was deeply submerged and darkness, and on the surface of the depth and apa nih Bang tulisannya Bang? Ya Allah. Nah, tiba-tiba Yahudi dalam tafsirnya dalam bahasa Arab, Tuhan mereka namanya Allah, Bang. Saya nggak menyamakan Tuhan saya sama mereka ya, tapi tiba-tiba Tuhan mereka menyamakan ke Tuhan saya, Bang. Itu gimana, Bang? Oh. Tiba-tiba rabi mereka begitu mentranslatekan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, Tuhan mereka namanya Allah, Bang. Saya nggak menyamakan Tuhan saya ke mereka ya. Tiba-tiba mereka yang menyamakan Tuhan mereka ke saya. Oke, itu gimana posisi saya, Bang? Coba dulu pastikan dulu kalau itu adalah nama. Nama nggak itu dari situ? Proper name nggak itu? Coba ada nggak daripada saya yang buka data semua, Bang Rosrum saya udah pernah tunjukin, Bang Major udah saya tunjukin satu aja kamus yang bilang Allah itu bukan nama. Ada nggak? KBBI, Oxford, semua. Iya. Satu kamus saja yang bilang Allah itu bukan nama. Enggak, dalam referensi Anda yang Anda bawakan tadi dari Rabi Yahudi, itu merujuk pada nama atau gelarnya?
Bang, ALLAH itu mau dari kamus manapun, Bang, Allah itu nama. Kamus manapun, Bang, sampai kamus kafir pun Oxford itu bilang Allah itu nama, Bang. Oke, jadi kalau Kristen menggunakan kata Allah itu sama nggak masalah dong. Nah, tiba-tiba Kristen Konoha nih bilang Allah itu jabatan. Begitu ditanya kamusnya nggak tahu. Kan bingung gue, Bang. Ini Allah kalian kamusnya dari mana? Oke. Sekarang gini aja, kita pastikan dulu ya. Kalau itu nama ya. Oke. Coba dulu. Abdullah itu artinya apa? Abdulillah, hamba Tuhan. Abdulillah. Abdulillah apa tuh Abdullah? Abdullah itu Abdulilah, hamba Tuhan. Kalau Abdul Allah itu Abdillah, bukan Abdullah. Jadi nama orang tua laki-laki. Pakai mau ngejebak lagi. Hah? Abdul namanya. Sebentar ya, saya buka ya. Enak nih kalau mau buka buku nih. Aduh, nih kita jam berapa ini? Oke. Nih, abang mau tahu nama orang tuanya Rasulullah? Nah, nih saya buka ya. Ini dari Sirah Nabawiyah ya. Nama asli Abdul Muthalib ialah Syaibah bin Hashim. Ini namanya, Bang, Syaibah bin Hashim. Ini nama orang tua, nama bapaknya Rasulullah, Syaibah bin Hashim. Panggilan dia Abdul Muthalib. Nama asli dia Syaibah bin Hashim, Bang. Oke? Jadi Abdullah itu bukan nama. Sebutan, panggilan. Ya, artinya Abdullah. Abdul Ilah bisa, Abdullah bisa. Oke, jadi kalau dikatakan Abdullah itu berarti hamba Allah. Berarti hambanya? Hamba Allah. Hamba Allah kan? Iya. Oke. Bang, Tuhannya orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad itu Allah, Bang. Oh, Allah juga. Loh, memang Allah itu dari Nabi Ibrahim, dari nabi-nabi sebelumnya. Yang sekarang kita bahas kan kenapa kalian. Kalau umat muslim sebelum Islam itu namanya ajarannya Hanif, ajaran yang lurus. Saya bisa tunjukin, nih, saya buka lagi datanya. Saya bisa tunjukin datanya, Bang. Nabayoth atau Nabajoth itu mereka Arab sebelum Islam. Itu mereka memang menyembah Allah. Bentar ya. Karena ini prasasti jadi agak aduh. Bang, saya izin mute dulu bisa ya? Siap, Bang. Ini saya ada tamu. Nanti kalau kelamaan nggak respon mau diturunkan juga nggak apa-apa, nanti naik lagi. Jangan turun. Ya, di atas saja. Oke. Saya enak menyimak kalau abang diskusi dengan Bang Jibril, Bang. Saya dapat edukasi, saya dapat ilmu pengetahuan, Bang. Iya, serius. Oke. Ini Major. Aduh, bentar. Stop live prophet. Nah, nih. Kamu tahu nggak Nabi Ismail ini punya anak banyak. Ada Nabajoth, ada Kedar, ada Abdel, ada Nisbam, ada Dumah, ada Masa, ada banyak lah nama anaknya Nabi Ismail. Salah satu nama anak Nabi Ismail ini namanya Nabajoth. Begitu mereka punya suku mereka ini namanya suku Nabatean. Oke, sampai situ tahu ya. Jadi keturunan Nabi Ismail ini nanti ada namanya Nabatean. Nah, kalau kita buka buku ini, Bang, The Ritual atau The Religion, agama atau ritual orang-orang pre-Islamic, sebelum Islam di Arabia. Nah, ini banyak, Bang.
prasasti-prasasti, batu-batu yang diukir-ukir segala macam. Ini kalau contoh saya buka di halaman 42, ini saya udah hafal ada. Nih. 42. Nah, nih. By the gift of Sun Kan of the lineage of Ti, and this sculpted stone was set up by him, O Allah. Jadi keturunannya Nabi Ismail, Nabatean atau dari keturunannya Nabayoth, ini sudah menyembah yang namanya Allah, Bang. Jadi kalau umat Muslim dan agama Hanif itu udah nggak bisa diganggu gugat. Di atas kertas faktanya mereka memang sudah menyembah nama Allah. Tapi kan sekarang yang menjadi masalah nih, kok tiba-tiba yang dari Yunani Romawi nyembah Allah? Itu di mana? Itu pertanyaannya kan sebenarnya. Ya, menarik. Ya, sedikitnya saya makin tahu ya, Anda sudah mengakui bahwa kata Allah itu sebelum Islam ada memang sudah ada. Jadi tidak ada ya di sana lagi yang bisa kita katakan bahwa itulah hak miliknya yang harus orang Arab ya, yang harus orang Islam ya. Orang Islam. Nah, Abang dengerin nggak sih dari tadi? Ya, di pra-Islam kata Allah sudah ada kan itu. Di pra-Islam kata Allah sudah ada. Jadi orang Medan nama Jor Tahu kali diam kau. dulu. Jangan bikin malu orang Medan kau Diam. Kau bikin malu kau orang Medan. Enggak, coba Sherlock. Ini nih Sherlock. Enggak, coba yang di bawah paham nggak? Mungkin yang kita bahas ini terlalu berat nih. Yang di bawah paham nggak nih? Coba tulis yang di bawah, paham nggak? Paham nggak? Yang disampaikan Bang Jibri. Rata-rata Paham semua. katanya paham. Ya paham lah orang satu. Itu kan satu server semua sama berarti semua kau ya udah paham paham, lah. John. Yang saya maksud, udah kau akui bahwa kata Allah itu bukan dari Islam, dari sebelumnya pun sudah memang ada kata Allah. Nggak gini Major. Sebelum Islam, ajaran Nabi Ibrahim turun-temurun itu namanya ajaran Hanif, ajaran yang lurus, Tuhannya satu, tidak tergapai, nggak pernah turun-turun. Namanya Allah. Saya udah buktikan barusan, keturunan Nabi Ismail dari Nabajoth atau Nabatean, Tuhan mereka sudah Allah. Tapi masalahnya bukan di situ loh, Bang. Kalau masalahnya itu udah nggak ada masalah, udah pemilik Tuhan yang namanya Allah ini dari Hanif ke Muslim, ke Islam. Nah, tiba-tiba abad 1 nih, bahasanya Yunani, Tuhannya Allah juga. Dan gak bisa buktiin mereka sudah menggunakan nama Allah sebelum Nabi Muhammad. Itu di situ masalahnya kan. Oke, Elohim dengan Allah sama nggak? Kan tadi udah gue buka tafsir Rasak. Berarti Elohim itu adalah Allah. Kan tadi gue dibuka nih. Kan tadi udah gue buka di Genesis, mereka sebut begitu kitab mereka diarabkan, mereka menyebut Tuhan mereka Allah. Tuhan saya nggak menyamakan Tuhan saya sama mereka, tapi mereka menyamakan Tuhan mereka sama saya. Jadi gimana kamu kalau diskusi gini? Orang Yahudi aja sudah menyamakan nama Tuhannya dengan kata Allah. Sekarang kan tidak mengakui yang dituhankan mereka. Bagaimana ya? Saya nggak aduh. Gini Bang. Coba Bang host. Tolong. Kalau bisa diskusi itu jangan pakai nafsu Bang, supaya apa yang kita diskusikan itu gampang ditangkap seperti itu Bang. Iya, dia juga mengakui dengan data dia tadi, dalilnya bahwa orang Rabi Yahudi mengatakan menurut Tuhannya itu masuk kepada kata Allah juga. Oke. Sekarang pribadimu sekarang kau kan beriman kepada Allahmu, ya, yang kau imani oleh Nabi Muhammad. Kau beriman enggak kepada Allah yang disebut tadi Rabi itu? Kan kamu pisahkan kan Allah saya sama Allah mereka kan? Allah saya pencipta langit. Kan Kak, justru Allah kau sama Allah mereka. Kan itu pertanyaannya aja Bahlul. Justru kau memisahkan. Orang Yahudi yang mengakui, kami tidak. Jadi gitu. Jadi Tuhan itu mana? Mereka mau Tuhannya sama saya. Lah. Oke, kau beriman Islam. Iya, emang kalau habis kejedot, kalau habis kejedot kalau nggak nangis ketawa, Bang. Emang begitu. Enggak, kau dasar beriman dari Islam dari mana? Ini dari kemarin dikasih tahu tetap sama pertanyaannya. Jadi udah dibilang Tuhan itu satu-satunya.
Para nabi mengajarkan Tuhan itu hanya yang maha kekal, maha tinggi, maha sama, maha pencipta itu. Ya, Tuhan ini Bani Israel dengan ciri nama yang sama, menciptakan segala sesuatu maha tinggi, maha kekal. Islam menyatakan Tuhan itu namanya Allah. Iya, tadi udah orang Yahudi aja dari melalui representasi orang rabinya aja mengakui bahwa mereka Dan setelah Islam menyatakan nama